Reza Gladys nih. Ini netizen kok antusias sekali sih ngikutinnya. Emang ada apa sih? Apa memang di apa itu namanya? Skincare apa? Skincare-nya itu memang sudah terbukti belum ada merkurinya. Nah kan tempo hari saya berteriak juga supaya netizen tahu si Reza Gladys ini apa sih hasil pemeriksaannya sehingga Nikita berani meminta atau memaksa supaya Reza Gladys itu memberikan uang sebesar 4 miliar, tapi kan baru direalisasi 2,5 miliar dan itu sudah dipakai untuk DP rumah katanya. Itu makanya TPPU-nya didorong ke sana. Nah sekarang kok netizen senang banget nih ngikutin nih. Kita sebenarnya lihat nih, kita juga kasihan ya, dia sebagai public figure ya, dan termasuk selebriti lama gitu, ketimbang si Reza Gladys yang notabene pedagang alat-alat kecantikan ya. Nah makanya apa nih yang menjadi kalau ini kita nggak pakai di dalam tahap 2 dari P21 Kejati, saya pikir itu mekanisme hukumnya ya. Habis dari Kejati itu nanti didaftarkan ke pengadilan negeri ya, artinya ini serius sekali untuk si Nikita dijadikan terdakwa ya. Kalau sekarang kan posisinya masih tersangka kan. Nah, nanti kalau dalam persidangan jadi terdakwa setelah dia didakwa oleh jaksa melanggar pasal berapa, penipuan, penggelapan atau pasal apa. Nah sekarang kok netizen ini kepengen sih Nikita ini diborgol terus pakai rompi oranye, kenapa gitu? Ya udahlah, toh dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekarang kita fokus aja bagaimana si Reza Gladys ini dibongkar skincare-nya ada apa. Karena saya tahu, yang saya dengar itu ada merkuri katanya, yang memang tidak setahun 2 tahun, kalau dipakai itu langsung kejadian ya, artinya bercak-bercak ataupun seseorang mengidap penyakit kulit. Nah ini kan bisa puluhan tahun merkuri itu bekerja di dalam tubuh seseorang. Nah coba kita ingin Pak Kapolda suruh penyidiknya sampaikanlah, dipublish lah, biar kita juga tahu. Kok hanya sini kita yang harus bertanggung jawab? Kan ini seimbang nih. Ketika Reza Gladys diperas, kan ada sesuatu yang memang disembunyikan sehingga itu dijadikan bargaining gitu. Nah, saya pikir Pak Kapolda diupload aja, kita dipublish lah, kita semua tahu lah kenapa dan ada apa itu. Jadi jangan gara-gara dia tidak diborgol, tidak pakai rompi oranye, terus itu jadi bulan-bulanan, itu kan tidak mempengaruhi hukuman dan dia tidak akan lari. Artinya dia tetap mentaati dan mempertanggungjawabkan masalah yang dia perbuat. Tapi kan itu baru sepihak. Reza Gladys ada apa? Ini kan berarti ada sesuatu yang memang dijadikan deal atau bargaining antara Reza Gladys dan kita. Bang, infonya sebelumnya Reza dan suaminya sudah diperiksa oleh polisi, tapi tidak dikasih tahu lah yang tadi bilang, tidak dikasih update oleh tidak dipublish. Yeah. Dan kemarin kan sudah 2 kali sidang terkait one prestasinya Niki ke Reza Gladys kan, tidak datang juga Reza dan Niki kan diwakilkan kuasa hukumnya masing-masing. Dan menurut kuasa hukumnya Reza bilang dia akan datang kalau ada mediasi nanti diberikan oleh hakim. Ini gimana Bang? Jadi gini, ini kan perkara pidana ya, artinya
bukan gugatan perdata. Paling perdata yang one prestasi. Ya, jadi saya pikir ini bukan lagi one prestasi ya. Artinya kalaupun si Reza Gladys tidak hadir di pengadilan, kan dia sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Ya, ngapain lagi dia dihadirkan? Ya kecuali dia mau nonton ya, atau nanti sebagai saksi pelapor. Nah, saya pikir itu yang netizen tahu gitu ya. Masyarakat semua tahu ya ketidakhadiran Reza Gladys itu karena memang sudah diwakili oleh jaksa sebagai penuntut umum. Nah, tapi sekarang menjadi persoalan netizen merasa kurang suka kok Nikita tidak dipakaikan baju rompi atau diborgol. Udahlah, kasihan lah dia kan. Kita semua tahu kok bagaimana Nikita sekalipun orangnya meledak-ledak ya. Tetapi kita tahu dia ya harus kita juga maafkan, tidak harus kita bully, tidak harus kita pojokkan. Ya kan dia juga memang pada dasarnya orang baik, cuman memang itu tadi kadang lost control dari emosional, makanya meledak-ledak. Nah, sekarang yang fokus kita ini ada apa Reza Gladys itu di merkurinya itu di Skincare. apa namanya? Kosmetik, skincare. Di kosmetiknya itu ya. Nah, itulah yang saya pikir kita minta Kapolda untuk mempublish lah ya. Kok tidak seimbang ini ya untuk mempertanggungjawabkan masalah hukumnya. Nah, sampai sekarang juga dari pihak Reza Gladys dan suaminya bungkam terkait permasalahan dia dengan Niki yang mempidanakan Niki ya, dan juga terkait one prestasi juga tidak banyak bicara gitu Bang, dan Reza dan suami juga tidak pernah hebatnya datang atau muncul untuk ke persidangan ataupun terkait permasalahannya itu Bang. Kalau Reza Gladys kan kecuali pembuktian nanti baru hakim memang mengejar Reza Gladys ya, ada apa bagaimana. Tapi yang jelas posisinya JPU itu jaksa penuntut umum itu ya dia fokus bagaimana membuktikan bahwa apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu memang memenuhi unsur ya, tindak pidananya pemerasan apanya segala macam. Tapi di dalam Kosmetik. apa itu obat Kosmetik. di dalam kosmetik itu yang saya sampai sekarang masih bertanya gitu, ada apa gitu, kok bisa 4 miliar dijadikan deal, 2,5 direalisasi, tinggal 1,5 ternyata dilaporkan pemerasan. Ya ini yang kita mesti hadir lah di pengadilan. Di sana hadir aja, kita lihat semua. Gitu. Mana yang benar ini? Ya, jaksanya bisa nggak mengungkap? Gitu. Kalau nggak ya dia mesti batal demi hukum lah. Kan kasihan juga Nikita. Bang, terakhir terkait barang bukti mobil A dan juga diblokirnya rekening Niki senilai 3M, menurut Bang sudah tepat nggak Bang pihak polisi? Ya, saya pikir itu penyidik punya hak untuk memblokir itu ya, supaya uang itu tidak disalahgunakan ya, karena apalagi ada TPPU-nya ya. Jadi uang itu jangan sampai memang hilang ya, tidak bisa dijadikan alat bukti, makanya diblokir. Dan blokir itu nanti dibuktikan ke pihak pengadilan, mungkin diperiksa sama majelis hakim untuk memang bukti-bukti apa yang memang dilakukan oleh Nikita Mirzani ya. Itu salah satunya rekening, buku rekeningnya diperiksa segala macam ya, saksi-saksi lainnya. Nah, jadi kita berharap memang peradilan ini fair lah ya, peradilan ini fair ya. Ini udah cukup lama nih kita di dalam nih, kasihan juga dia nih, seorang ibu rumah tangga dan seorang public figure ya gitu. Cuman gara-gara kosmetik review kosmetik. Apa sih namanya? Mereview kosmetik. Ya, skincare itu saya lupa terus nih karena udah terlalu lama saya nganu. Jadi jangan gara-gara skincare dia akhirnya ini kita harus mendekam sekian lama gitu. Kan kalau perlu
ya public figure kan bisa direstorasi justice, uangnya dikembalikan, dimediasi, didamaikan. Ini kok jadi lanjut terus? Ini pasti kan ada pesanan dan ada yang memang ingin si Nikita di dalam terus menerus. Nah, jadi inilah yang saya pikir netizen mesti bantu Nikita lah. Kenapa abang bisa bilang ada pesanan? Abang bisa bilang berarti saya bilang Niki dikriminalisasi, bisa bilang gitu bang? Ya bisa aja dikriminalisasi, kenapa enggak lah, ini kan macam-macam ini ya. Tapi itu saya kembalikan lah, jadi saya nggak menuduh penyidik itu jadi oknum. Tapi yang jelas ini sepertinya rada aneh ini, ya, rada aneh ini persoalan nih, udah sekian lama. Apalagi dengan ini kita ada jasanya loh, jangan enggak loh. Tempo hari dia hantam si Rijik kan luar biasa, nggak lama FPI dibubarkan. Artinya seburuk-buruknya Nikita, dia pernah berjasa. Jangan kita hanya melihat buruknya, sementara kebaikannya tidak pernah kita hitung. Itulah ya, jadi netizen kita berikan simpatik lah ya kepada Nikita ya. Dia juga kalau di luar kan seru juga kita nontonin dia. Jadi kalau di dalam gini kan sepi hiburan nih ya. Ini netizen juga kadang membela yang nggak tepat gitu. Ngapain dibilang-bilang si Reza Gladys skincare-nya pun juga nggak jelas. Kalau saya bilang nggak jelas lah, bukan saya menjelekan, tapi saya pikir ini yang jadi pokok persoalan ya. Mudah-mudahan kita doakan persoalan ini kita menjadi selesai.